الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة ومع الزمة وتركنا في مهادة البيضاء ليلها والنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك لقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مشتاقة إلى 4 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان وصائم في شهر رمضان صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
Marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia hingga akhirul zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan khutbah, kami berwasiat kepada seluruh jamaah sekalian, terutama kepada diri khotib kami pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya kita sebagai manusia yang kepengen masuk ke dalam surga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam jannahnya. Akan tetapi malah sebaliknya, malah surga yang kepengen dimasuki oleh 4 golongan manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan manusia. Talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Wa hafizil lisan, dan orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Wa mut'imul ji'an, dan orang-orang yang senantiasa memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Wa sha'imin fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun golongan yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan oleh surga, yang kehadirannya dirindukan oleh surga, yakni talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang senantiasa lisannya digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan di saat lapang maupun sempit, di saat luang maupun sempit. Golongan pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, di mana kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Selain itu, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang senantiasa membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan hati yang tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan niat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan niat Allah lah hati akan menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, orang-orang yang senantiasa membaca kalam Allah Subhanahu wa taala akan dinaungi di hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka dia akan datang di hari kiamat nanti syafi'an li ashabi, sebagai syafaat, sebagai penolong bagi pembacanya. Jika kita maknai lebih dalam, ayat di atas adalah Al-Quran surah Ar-Ra'd tadi, di mana
hanya dengan niat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi seluruh manusia agar hidup bahagia di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun golongan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wahafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang-orang yang senantiasa menjaga ucapannya, orang-orang yang senantiasa menjaga perkataannya dari berkata kotor, mencaci, menghina, mengolok-olok, bahkan memfitnah saudara-saudaranya. Golongan yang kedua ini adalah termasuk orang-orang yang beriman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya lidah adalah termasuk salah satu anggota badan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu menjaga lidah kita, apabila kita mampu menjaga lisan kita, ucapan kita, maka kita akan selamat. Akan tetapi apabila kita tidak mampu, kita menghina, mengolok-olok, bahkan memfitnah saudara kita, maka kita akan celaka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, disebutkan bahwasannya orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya ini adalah termasuk orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah SAW, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Maka hendaklah ia berkata yang baik atau sebaiknya diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jaruhu, maka hendaklah ia memuliakan, menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dalam hadis lain juga mengatakan, ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang hanya menjalankan salat wajibnya saja dan membagi dan bersedekah hanya dengan sepotong keju. Apakah ia termasuk ahli surga ya Rasulullah?" kata beliau. Kemudian Rasulullah SAW lantas menjawab, ia adalah termasuk penghuni surga. Saking mulianya orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya ini, sampai-sampai kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun golongan yang ketiga kata Rasulullah SAW yang kehadirannya dirindukan oleh surga, yakni wa mut'imul ji'an, orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang-orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Di manakala kita membantu saudara-saudara kita dengan memberi makan, minuman, pakaian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji kepada orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan ini dengan memberinya makanan dari buah-buahan surga, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa mukmin memberikan makan mukmin supaya dia tidak kelaparan, maka di hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan kuberikan dia makan dari buah-buahan surga. Dan barang siapa mukmin yang memberikan minuman kepada mukmin supaya tidak kehausan, maka di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari minuman surga. Dan barang siapa mukmin yang memberikan pakaian kepada mukmin supaya dia tidak telanjang, maka di hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian dari perhiasan surga. Saking mulianya orang-orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berjanji sendiri ingin memberikan balasan di akhirat kelak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makanan dari buah-buahan surga, minuman dari minuman surga, dan pakaian dari perhiasan surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Adapun golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wasaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Ternyata orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan adalah termasuk salah satu golongan yang kehadirannya dirindukan oleh surga, di mana kita ketahui semuanya bahwasanya puasa adalah termasuk salah satu rukun dari rukun Islam, di mana berarti diwajibkan bagi setiap Islam untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Tapi di samping itu lagi, ternyata orang-orang yang senantiasa berpuasa ini kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yuqalu lahu Rayyan yang dinamakan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhum shaimun. Ternyata pintu itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Mereka masuk lewat pintu itu, yakni pintu Ar-Rayyan. Kemudian pintu itu menanyakan, "Aina shaimun?" Di manakah orang-orang yang senantiasa berpuasa ketika di dunia, orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa ketika masih hidup di dunia. Kemudian orang-orang yang senantiasa berpuasa itu bangkit dari kuburnya dan memasuki pintu tersebut. Dan apabila orang-orang yang berpuasa ini telah masuk semuanya ke dalam pintu Ar-Rayyan itu, maka tertutuplah pintu tersebut. Tidak diperbolehkan seorang pun masuk selain mereka yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saking mulianya orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, di samping kita menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang senantiasa berpuasa ini kehadirannya dirindukan oleh surga. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا